watt. 9.37. Waktu Indonesia Selatan. Waktu Indonesia Selatan. Di depan markas TNI Angkatan Udara. Kita disaksikan oleh para nelayan. Mana nelayannya? Kita akan melaksanakan ekspedisi Portugal dari selatan menuju utara, Genteng 1000. Mengapa Genteng? Mengapa 1000? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Karena namanya ini adalah ujung genteng, dan genteng itu adalah atap. Jadi kita upayakan untuk membangun atap bagi bangsa Indonesia. Dan menuju Pulau Seribu supaya jangan terjadi 1000 lebay. Acaranya ini kemarin sudah dimulai dengan konferensi pers, dan kemudian kita jelaskan tentang ekspedisi ini. Ternyata para media sangat tertarik dengan acara ini karena baru pertama kali ini ada ekspedisi menjalani jalan darat 250 km dan jalan menyusuri sungai 350 km. Mendaki gunung? 300 meter. Mendaki gunung? Mendaki gunung. Dan di dalam 250 km itu termasuk mendaki gunung. Oh, hari. Dan rencananya ada 10 pos, dan di tiap pos akan ada suatu kuliah atau kultum dari ahli-ahli Portugal tentang lingkungan, tentang umur geologis, tentang kondisi cekungan, dan kemudian tentang semua tradisi yang ada di daerah tersebut, dan antropologis. Dan acara kali ini kita dimulai dengan bersepeda oleh tim yang dipimpin oleh Joy semua. Dan untuk itu pada kesempatan yang pertama kami berikan kesempatan kepada Profesor Sumardiman. Sumardiman. 4 kredit. Tujuh kembang ganti nama. Kalau disebut H, harap dengar sebagai Sumardiman. Nggak pernah demo ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan profesor ya, yang profesor tuh Profesor Seno sama Profesor. Jadi nama saya Sumardiman, ya. NRP saya 0730934. Jurusan? Itu dimasukin di F18. Ya, terus naik ke T10, naik ke T10. Kemudian kita dulu kan ada tes bakat ya, walaupun kita tidak ada tes bakat masuk geologi, tapi waktu itu tetap nekat masuk geologi, ya, karena pengen jalan-jalan gratis begitu ceritanya, ya. Kemudian waktu di geologi dikasih NRP 5173004. Hebat ya. Kemudian waktu kerja ya selalu kita di PMA ya, karena di PMA kebiasaannya itu nama farm kan dimasukkan. Jadi ditambah namanya menjadi Digdo Wirogo. Ya. Saya namanya panjang ya. Jadi namanya Sumardiman Digdo Wirogo. Susah ya. Kebetulan ya Digdo Wirogonya itu singkatannya bukan D tapi DW. Ya. Jadi singkatannya jadi SDW. Ya. Ada juga JSD, ada juga JSD. Tapi D bukan middle name ya, itu adalah last name. Jadi satu dengan DW begitu ya. Jadi makanya sebagian kawan-kawan panggil saya sekarang SDW begitu. Ya. Jadi terserah panggil namanya terserah ya. Ditambah karena bukan kerogo-kerogo kan? Jadi kita mau sedikit bicara masalah potensi pertambangan ya. Jadi nanti kalau ada yang susah-susah nanti kedua profesor itu akan banyak pertanyaan. Harusnya dijawab siap. Jadi kalau kita ngomong pertambangan ya, ini khususnya mineral yang saya bicarakan bukan minyak ya. Kalau di migas itu kan dua komoditi ya.
mie dan gas ya, di gas ya. Tapi kalau kita di mineral ya, itu adalah multi komoditi ya. Apalagi logam. Nanti ada emas, kemudian ada besi, kemudian ada silver, kemudian ada tembaga, copper, lead, zinc dan sebagainya. Dan mereka itu saling berasosiasi ya. Jadi artinya tidak individual commodity atau komoditi, tapi multi komoditi ya. Itu adalah rule pertama ya. Kemudian rule kedua ya, bahwa kejadian-kejadian daripada mineral itu adalah hubungan dengan mineralisasi, yang artinya apa? Itu tergantung daripada lingkungan geologi, geological environment. Jadi lingkungan tertentu menghasilkan sistem tertentu menghasilkan kumpulan dari komoditi tertentu. Itu rule kedua, itu saja yang kita pegang. Nah sekarang untuk daerah Jawa Barat ini, apa yang pernah kalian dengar masalah potensi? Ya, pasir besi, apalagi emas ya, emas, apalagi yang lain ya, gadis cantik, ya. Apalagi Perak. tadi ada yang curah jalan-jalan ke Taman Nasional, katanya nggak ada apa-apanya katanya ya. Ya itu hanya mungkin belum disurvey. Nanti kalau kita data geologis mungkin ada apa-apanya itu ya. Banyak sampah. Ya. Kemudian yang ketiga ya, itu mineralisasi itu ada dua tipe. Yang pertama adalah primer, yang kedua adalah sekunder. Jadi kita akan fokus saja dulu ke dua hal, yaitu pasir besi, di mana kita punya potensi di selatan daripada Jawa. Kemudian emas, pernah dengar Cikoto, pernah dengar Cirotan ya. Jadi sekarang peta kedapatan mineral itu sudah berubah lagi sejak kita belajar di SD dulu ya. Jadi udah banyak sekali penemuan-penemuan baru yang dulu waktu kita SD tidak ada di peta. Ya. Dulu SR Pak. Dulu SR. Oh, tablet aja udah berubah dari asbak sekarang menjadi tablet yang sekarang kan. Jadi artinya ilmu juga berubah ya. Penonton diam. Jadi yang pertama ya, kita harus tahu dulu peta ini ya. Ini peta ini sederhana sekali, itu ada dua warna ya. Yang pertama itu adalah warna yang apa itu namanya? Pink ya. Itu berhubungan dengan gunung api yang sekarang ya. Itu quaternary volcanic namanya ya. Jadi umurnya itu 2 juta tahun yang lalu sampai resen ya. Nah kemudian yang warna coklat ini itu adalah tertiary volcanic. Jadi itu adalah kejadiannya itu sama dengan yang quaternary, tapi dia lebih tua dan sekarang sudah mati ya, sudah mati. Jadi yang sekarang masih aktif ini sudah mati. Nah, sekarang apa pentingnya ini ya terhadap yang mau saya bicarakan ya. Jadi ya baik yang quaternary maupun yang tertiary ini itu dua-duanya itu adalah berhubungan dengan batuan vulkanik, batuan gunung api yang kalian sering-sering lihat tuh, gunung api Merapi meletus itu mengeluarkan bahan dan sebagainya ya. Itu biasanya mengandung besian ya. Tetapi kadar besi di dalam batuan ini itu saya kira mungkin kalau dipresentasi itu kurang dari 1% ya, seperti di mineral magnetit ya. Tetap ini namanya besi ini terjadi karena proses primer ya. Tapi karena proses sekunder ini ya, kemudian dia mengalami pelapukan, terbawa oleh arus sungai ya, kemudian diendapkan di sungai ya. Ini biasanya di sungai itu kan tidak lurus saja kan, menikung-nikung itu di box walk ya. Dia terdapat di sini ya, kemudian di sini terdapat lagi sebelum dia masuk ke sungai ya. Jadi artinya yang besinya tadinya di sini kadarnya kurang dari 1%, karena proses ini itu bisa naik menjadi mungkin 10% ya, 10%. Nah, jadi di sini ada dua proses. Yang pertama adalah pengendapan oleh sungai atau kita bilang pasir besi. Kemudian sama pantai ombak itu juga didapatkan balik lagi di sepanjang pantai. Itu namanya adalah pasir besi pantai atau beach sand ya. Jadi dua kejadian ini bisa mengakumulasikan ya kedapatan pasir besi seperti yang gambar ini. Ini kebetulan gambar di Cipatuja, bukan gambar di Ujung Genteng, tapi logikanya itu sama saja. Ya, logikanya sama saja. Nah, sekarang tentunya untuk menjadikan tidak berarti di seluruh pantai di Jawa ini itu mengandung pasir besi, tidak.
tetap aja setempat. Jadi apa pertama itu sumber harus ada, ya. Kemudian yang kedua itu ada media, ya, media sungai yang bisa melarutkan daripada batu itu tadi. Kemudian ketiga itu adalah tempat pengendapan, di mana di pantainya itu landai, ya. Jadi kalau dia itu terjal, mungkin pasir itu langsung masuk ke laut, kemudian didapat balik ya di pantai. Jadi yang endapan sungai tidak ada, yang ada cuma endapan pantai, ya. Jadi ini kira-kira proses dari kejadian daripada pasir besi. Jadi lagi-lagi ya, yang kita bicarakan di sini adalah potensi pasir besi, ya. Jadi di seluruh pantai selatan Jawa ini, kalau kita jumlah kandungannya, potensinya itu sekitar 70 juta ton. Itu kecil atau besar? Kecil. Itu kecil sebetulnya, relatif kecil. Tapi kalau untuk perusahaan pribadi kan besar itu. Iya kan? Ya. Jadi artinya itu tergantung relatif lah ya. Mau besar mau kecil itu relatif. Ya. Tapi kalau untuk ukuran perusahaan besar itu peanut. Ya. Tapi kalau untuk perusahaan pribadi itu besar. Ya. Jadi artinya sudah ada feeling kan itu besar atau kecil. Nanti soalnya hubungannya itu nanti dengan penambangan dan pengelolaannya, ya. Kira-kira begitu, ya. Nah, sekarang waktu kita berjalan ke sini, ya, itu sebetulnya Tegal Bulut itu mungkin lebih bagus dari Ujung Genteng. Di sana sudah dibor. Kebetulan saya punya perusahaan drilling dan pernah ngebor di situ. Nah, sekarang lagi dalam pengembangan, ya. Tapi yang kalau di Ujung Genteng kita belum pernah dengar, ya, daerah itu sudah dibor atau dikembangkan, ya. Ya, jadi artinya nanti untuk urusan penambangan itu kan tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dilampaui, ya. Jadi mungkin sebelum saya kemas, mungkin Pak Seno bisa nambahkan penambangan di pasir. Nah, ini baru dia. Ya. Dua-duanya. Ini tadi pesan Pak MTZen ini. The present is the key to the past. Baik, terima kasih. Minggu depan ujian tuh. Jadi catat baik-baik ya. Catat baik. Baik, tadi Pak Sumardiman lah, saya manggilnya Sumardiman, sudah menjelaskan bagaimana pasir besi terbentuk. Jadi kalau dengar ceritanya tadi, pasir besi itu keterdapatannya tidak dalam-dalam, karena itu bentuknya endapan pasir yang dibawa oleh sungai, kemudian dikembalikan ke darat oleh arus laut. Jadi dia cuma dangkal-dangkal saja, sehingga kita bisa lihat di sini, ya nambangnya seperti ini. Ya. Dia menambangnya, dia dekat pantai, kemudian dangkal-dangkal saja, dan menambangnya menggunakan alat-alat yang bisa sangat tradisional, digali pakai cangkul, atau kalau punya modal sedikit menggunakan alat yang kita sebut sebagai backhoe yang biru-biru ini. Ya. Backhoe itu menggunakan alat itu kemudian dinaikkan ke truk, diangkut. Nah ini permasalahannya sebetulnya. Permasalahan yang besar itu adalah pertanyaannya dibawa kemana pasir besi ini. Memang kita butuh besi banyak. Cuma pasir besi ini dulu tidak banyak ditambang, dulu hanya ditambang di sekitar Cilacap pada tahun-tahun 70-an, 80-an, karena secara metalurgi belum ditemukan proses yang ekonomis untuk dijadikan besi baja. Jadi atau besi lah ya, logam besi. Jadi itu oleh karena itu pada saat itu baru ditambang, kemudian di tahun-tahun 70 itu kemudian dikirim ke Jepang. Jepang kemudian tidak membeli pasir besi tersebut, kemudian tahun-tahun 80-an ke sini, tahun 90-an itu dibeli oleh pabrik semen sebagai campuran untuk membuat semen. Walaupun jumlahnya tidak banyak sebetulnya. Makanya dulu di selatan, di daerah Cilacap ke arah timur, itu pasir besi yang ditambang oleh Aneka Tambang itu ya dikirimnya kalau tidak ke Indosemen, ke Cibinong, ke Semen Nusantara yang ada di Cilacap dan ke sana. Nah, pada akhir tahun 90-an
pengembangan dalam proses metalurgi sehingga pasir besi itu bisa diolah menjadi besi. Walaupun sebetulnya yang pertama kali merintis itu ada di New Zealand. Jadi New Zealand itu mencoba mengolah dan kelihatannya cukup menguntungkan. Walaupun mungkin prosesnya masih jadi tanda tanya. Oleh karena itu di dunia belum banyak sebetulnya yang mengolah pasir besi. Ada di New Zealand, ada di China, dan sekarang di Indonesia sudah mulai akan dibangun, sudah dalam proses pembangunan. Yang satu di Jogja, itu yang akan mengolah biji pasir besi ini menjadi namanya big iron, jadi besi mentah gitu ya. Nanti kalau dicampur dengan nikel dan lain-lain jadi besi baja atau stainless steel. Satu juga yang memang kemarin kalau di Milis ada Chris sudah mengatakan di Sukabumi ini ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Mandiri, kelihatannya itu juga mau dibangun, tapi yang lain belum. Jadi sekarang masih banyak diekspor ke Cina. Nah problemnya apa? Jadi kalau kita baca ini, kenapa kok minta ditutup? Sebetulnya masalahnya kalau kita lihat pantai selatan Jawa ini kan memang tidak favorable untuk bikin pelabuhan, tidak semua tempat. Nah, apa yang dilakukan oleh para penambang ini, mereka menaikkan pasir besi pakai truk, kemudian sekarang ini yang di Cipatujah, Tasikmalaya Selatan itu dibawa ke Cilacap menggunakan jalan umum. Itu jadi masalah. Jadi tonasenya kita sudah tahu biasanya kalau kapasitasnya cuma 4 ton gitu diisi bisa 10 ton, bisa diisi 12 ton. Jadi pasti kelebihan beban dan itu pasti akan merusak jalan. Jadi sebetulnya masalah lingkungan atau masalah sosial yang paling besar itu adalah protes masyarakat karena jalannya cepat hancur. Kalau dilihat masalah lingkungan lain sebetulnya ya kalau tambang memang pasti merubah bentang alam seperti ini. Tapi sebetulnya pengalaman di Cilacap mengatakan suksesi alami pun bisa terjadi. Mana teman kita biologi, Dwi. Yuk, jadi kalau tambang ini didiamkan saja karena sebetulnya dia tidak dalam. Dia cuma mungkin paling dalam mungkin 15 sampai 20 meter. Jadi kalau tanahnya kembali lagi, tanah atasnya, maka dia akan diisi lagi oleh pasir dan kemudian bisa tumbuh lagi tumbuhan. Nah, itu yang terjadi. Tapi memang kalau dia skalanya besar seperti yang akan dilakukan di Jogja, itu pakai penggaliannya bertahap. Jadi ada tanahnya digeser, digali, kemudian nanti dikembalikan lagi baru ditanami. Karena memang skalanya besar. Di Jogja itu pabriknya kira-kira kapasitasnya 1 juta ton per tahun besi di Kulon Progo. Nah, tadi dikatakan cadangan kita totalnya kira-kira 70 juta. Untuk memproduksi 1 juta ton besi big iron itu perlu kira-kira 2,5 juta ton konsentrat. Jadi konsentrat dari pasir besi 2,5 juta. Jadi kalau 1 juta, jadi kalau kita hitung kasar-kasarnya begitu aja ya artinya tidak terlalu banyak juga. Sehingga memang membuat pabrik dan menambang itu sebenarnya ada perhitungan skala ekonomi juga yang harus dipertimbangkan. Jadi kira-kira itu gambarannya. Jadi secara dampak lingkungannya lebih banyak ke sana. Mungkin ada air yang tercemar, tapi relatif kecil sebetulnya dampaknya karena tadi ada suksesi alami yang bisa terjadi baik dari pasirnya maupun dari tumbuhannya. Yang nambang itu siapa? Komentar dari Menteri Perhubungan. Nah, sekarang siapa yang menambang? Ini sebetulnya yang menambang tadi perusahaan-perusahaan private, perusahaan swasta, perusahaan lokal lah. Jadi mungkin teman-teman juga perlu tahu ini kalau dulu waktu zaman sampai tahun 2001 itu izin penambangan itu dikeluarkan oleh pusat karena ini pasir besi masuk golongan B,
Jadi dia harus diserahkan atau dikeluarkan oleh pusat. Tapi sejak otonomi daerah, semua kewenangan pertambangan itu diserahkan kepada kabupaten. Nah, kabupaten ini yang kemudian lebih mudah memberikan, mereka seringkali tidak punya ahli tambang, jadi atau geologi, jadi siapa yang mau store lebih banyak mungkin bisa diberikan izinnya, kemudian mereka menambang. Nah ini sebetulnya ada peraturan atau undang-undang pertambangan yang terakhir yang tahun 2009 mengatakan ini tidak boleh diekspor dalam bentuk mentah, harus diolah. Jadi itu yang kemudian didorong untuk dibuat smelter. Nah, salah satu yang kemudian mau dibuat ini di Sukabumi, di Jogja. Walaupun mungkin kalau kita baca di berita-berita ini penambang-penambang kecil masih berkeberatan karena tentunya mereka kalau mereka yang harus membuat smelternya tentunya tidak mampu untuk membuat itu karena investasinya besar dan lain-lain. Jadi yang penambang itu. Jadi bukan pemerintah. Jadi dulu makanya kenapa dulu sebelum tahun tahun 90-an, sebelum tahun 2000 itu yang menambang cuma satu, Aneka Tambang, karena Aneka Tambang itu dia BUMN sehingga dia boleh diberikan izin untuk melakukan penambangan pasir besi. Kok sampai harus ditutup itu apakah merusak lingkungan? Ini tadi sebetulnya ada beberapa hal. Tadi yang bahwa dia karena batasnya tahun 2014 semua bahan tambang itu harus diolah di dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dia dalam rangka itu sebetulnya pemerintah ingin supaya mereka bikin pelabuhan. Jadi supaya tidak lewat jalan umum. Sebetulnya itu. Jadi masyarakat itu sebenarnya protesnya karena kita tadi lewat jalan dari kita tidak bayangkan sekarang kalau jalan itu bukan pasir besi, tapi kalau sekarang pasir besi tiap hari lewat beratus-ratus truk ya pasti hancur. Sementara sebetulnya kewajiban mereka untuk memperbaiki jalan itu nggak ada. Itu jadi masalah. Tidak hanya pasir besi, pasir biasa juga begitu, pasir bangunan itu tidak dia kalau diangkut gitu. Dulu waktu Galunggung meletus, Galunggung itu kan pasirnya dibawa ke Jakarta. Itu jalan dari Tasikmalaya sampai ke Bandung itu jalan sebelah arah Tasikmalaya ke Bandung itu hancur jalannya karena dilewati truk. Pasir besi sudah tidak ada lagi, kalau tidak ada lagi mungkin Itu HSE. Itu Seno. HSE dulu. Dia guru lingkungan kok. Ini HSE ya nanti. Harese. HSE mah hujan mah HSE. Ya kalau dilihat dari HSE memang standar safety itu jauh semuanya dari penambang rakyat. Banyak sekali kejadian yang tidak pernah muncul di koran tentang kematian dari tambang rakyat, khususnya untuk tambang rakyat yang emas. Karpur lewat. Kalah so buruan itu mau jelas buruan. Dia sengaja ini. Itu Seno ngomong dia lewat. Iya. Halo, ya. Sponsor. Lalu kemudian yang soal safety itu kan semuanya dimulai dengan peraturan yang ada juga di pemerintah. Dan